Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, Lihat negara kita, tugas kita semua. Bangun rasio moral untuk masa depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan kita. Dengan hati yang Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini, petantang pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol. negara kita, tugas kita semua. Bangun rasio moral untuk masa depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan kita. Lihat negara kita, tugas kita semua. Habis kalau Rasio moral untuk masa depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan kita. mulai bicara. Kegelapan, terangi jalan kita. Mantap, lutingan malam ini, lutingan malam ini. Lihat negara No, rumah yang busri, saya tuh rawa buat bicara pernah diambilin. Jalan Mandar. rasio moral untuk masa depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan kita. Woi, dibakar lagi, kantor Gegana dibakar. Negara kita, tugas kita semua. Bangun rasio moral untuk masa depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа. Inilah ciri-ciri negara hancur menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
negara tidak hancur tiba-tiba. Ada tanda-tandanya. Mari kita renungi bersama. 1. Negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tak bisa cari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elit diindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara. Nabi bersabda, yang membinasakan umat sebelum kalian, jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jabatan diberikan pada yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amanah, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Nabi bersabda, jika manusia melihat kemungkaran namun tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. 5. Ketimpangan sosial dibiarkan harta hanya berputar di kalangan elit, rakyat makin miskin. Nabi bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam mengajarkan negara yang adil dan produktif. Negara kuat bukan yang banyak pajaknya, tapi yang adil, amanah, dan melindungi rakyatnya. Wait, bang, press bang.